Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Hidayatul Rohim dengan nomor NIM 430102201121, kelas KPI 2D Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, di sini saya akan membuat sedikit video guna memenuhi tugas UAS Psikologi Dakwah dosen pengampu Ibu Widya Lestari. Nah, kali ini saya akan membuat sedikit video atau mengobrol santai, yaitu tentang apa sih itu insecure. Ya oke, jadi apa sih itu insecure? Nah, menurut saya pribadi ya, pengertian dari insecure yaitu perasaan kurang percaya diri atau perasaan kurang pede terhadap apa yang kita lakukan atau yang kita kerjakan. Nah, dikutip dari web Halo Dokter ya, insecure adalah perasaan cemas, ragu, atau kurang percaya diri, sehingga membuat perasaan seseorang itu merasa tidak aman. Dan insecure itu berakibat orang yang mempunyai perasaan insecure bisa merasa cemburu dan selalu menanyakan pendapat kepada orang lain terhadap dirinya. Jadi si insecure itu selalu menanyakan kepada orang lain apakah dirinya itu sudah pantaskah, apakah dirinya itu masih kurangkah. Dan perasaan insecure ini sering sekali terjadi kepada para remaja tanggung. Kenapa sih para remaja itu banyak sekali mempunyai rasa insecure terhadap dirinya sendiri? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita kali ini. Oke, lanjut lagi ya. Jadi penyebab-penyebab insecure pada kaum manusia remaja itu, ya, yang pertama adalah gangguan kecemasan, yang kedua gelisah, yang ketiga menangis, terus ketakutan juga bisa menjadi faktor insecure itu tersendiri. Yang keempat ini agak riskan ya, yaitu depresi, terus pikiran yang mengganggu. Banyaknya pikiran itu juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perasaan insecure terhadap seseorang. Yang terakhir yaitu ketakutan. Ya, ketakutan bisa menjadikan rasa insecure terhadap diri seseorang. Contohnya pun dia trauma itu bisa menjadikan dia insecure. Fisik pun juga menjadi faktor insecure seseorang, khususnya para remaja. Ya, lanjut ke penyebab-penyebab perasaan insecure ya. Dikutip dari web Halodoc lagi ya. Menurut saya ini adalah web yang mudah dipahami. Nah, penyebab-penyebab insecure yang pertama yaitu seseorang itu mengalami kegagalan atau penolakan. Nah, seseorang sering mengalami penolakan atau kegagalan dalam mencapai sesuatu itu bisa menyebabkan diri kita insecure atau kurang percaya diri saat kita mengerjakan suatu hal atau mengerjakan atau menyelesaikan masalah ya. Yang kedua, mendapatkan penilaian yang kurang baik dari orang lain ya. Contohnya kita itu sudah berbuat semaksimal mungkin apa yang sudah kita bisa terhadap apa yang kita kerjakan ya. Tetapi penilaian orang lain itu tidak bagus lah terhadap apa yang kita kerjakan ya. Untuk mental orang yang kurang itu ya, orang itu akan insecure lah pastinya. Yang ketiga yaitu memiliki sifat perfeksionis ya. Apa sih itu sifat perfeksionis? Sifat perfeksionis yaitu seorang yang memiliki sifat perfeksionis selalu menginginkan segala sesuatu berjalan sempurna. Perasaan insecure dapat muncul ketika suatu hal tidak terjadi sesuai harapannya. Akibatnya mereka akan kecewa dan terus-menerus menyalahkan diri sendiri Dapat diartikan juga sifat perfeksionis adalah
sifat tidak bersyukur atau kurang puas terhadap sesuatu yang telah dikerjakan ya. Jadi alangkah baiknya sifat yang kayak gini tuh dikurangi lah terhadap diri sendiri. Oke, kembali lagi ke insecure ya. Insecure, aduh itu hal yang sangat merajalela di zaman-zaman sekarang ini, khususnya pada anak belasan tahun dan 20-an tahun atau generasi Gen Z dapat disebutnya lah. Akibat atau apa ya, akibat dari insecure itulah, akibat dari perasaan insecure. Yang pertama, kita bisa mengalami depresi. Yang kedua, gangguan mental, trauma, dan yang lebih mencengangkan lagi yaitu kita bisa gila atau stres karena perasaan insecure tersebut. Ya, lanjut. Cara mengatasi insecure yang berlebihan. Insecure itu merupakan hal yang wajar bagi kehidupan ya. Di kehidupan itu insecure wajar. Dan kadang insecure itu dibutuhkan di sebagian kegiatan ya. Insecure itu dibutuhkan aslinya. Tapi insecure yang berlebihan itu juga tidak baik ya. Cara mengatasi insecure yang berlebihan. Yang pertama, belajar untuk mencintai diri sendiri dan lebih percaya diri. Percaya diri itu baik, tapi kalau terlalu percaya diri itu juga kurang baik. Yang kedua, mencari lingkungan dengan suasana yang positif. Jika kita itu mempunyai perasaan insecure yang berlebihan atau perasaan yang sedikit tenggang rasa atau berkecil hati, kalau kita mencari suasana yang negatif, pasti kita akan merasa insecure terus menerus ya. Terus yang ketiga, berhenti menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Nah, ini sangat penting ini, berhenti menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Nah, kita boleh kok menyalahkan diri sendiri, itu boleh, itu hal yang wajar. Tapi kalau kita menyalahkan diri sendiri terus secara berlebihan itu tidak wajar dan itu tidak baik bagi kesehatan juga dan bagi pikiran. Yang keempat, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Nah, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Nah, sesuai peribahasa, lihatlah ke bawah kita, jangan ke atas. Masih banyak orang yang di bawah kita. Nah, kita itu menjadi acuan. Jangan kita menilai orang itu di atas, jangan kita mendongak ke atas melihat orang-orang yang sudah lebih dari kita. Nah, kita tuh akan insecure kalau melihat ke atas terus ya. Yang selanjutnya, bebaskanlah dirimu untuk melakukan sesuatu yang membuatmu bahagia. Jadi yang terakhir ini adalah membebaskan diri untuk berbuat sesuatu yang membuat kita bahagia ya. Contohnya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jika kamu muslim ya, berbanyak membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, beribadah, pokoknya pandai-pandai bersyukur lah, dan tetap semangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menyemangati kita di dalam firman-Nya pada surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Allah saja sudah menyemangati dirimu, kok kamu gak semangat? Lantas biar kamu semangat, ingin disemangati siapa lagi? Tuhan saja kurang. Dan intinya, insecure itu tidak apa-apa asalkan tidak berlebihan. Nah, dan intinya lagi, kita itu harus pandai-pandai bersyukur dalam bertindak atau dalam mengerjakan suatu hal, karena kunci sebuah kesuksesan dan keberhasilan adalah satu kata, yaitu syukur atau bersyukur. Nah, mungkin itu sedikit dari saya ya, kurang lebihnya
banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.